Beberapa orang tuh menanyakan kepada kami, memangnya ada ya vaksin untuk remaja? Ada, vaksin itu jadi bukan cuma punya bayi aja, tapi juga anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Jadi kita akan disuntik terus gitu ya. Vaksin pada remaja ini khususnya yang mau kita bahas hari ini adalah vaksin pada anak-anak yang mau berangkat ke asrama atau ke pondok pesantren. Kenapa sih anak di asrama ini butuh perlindungan khusus? Ya karena memang dia akan tinggal berbarengan dengan remaja lainnya, yang mana juga akan menggunakan fasilitas secara berbarengan. Sehingga akan memungkinkan penyakit ini kalau menular lebih cepat terjadinya dan bisa terjadi letupan wabah pada beberapa penyakit tertentu. Contohnya hepatitis A. Nah, vaksin apa aja sih yang bisa diberikan pada remaja ini? Setidaknya ada 3 vaksin ya yang sudah kita rangkum di flip chart kami ini. Yang pertama adalah vaksin tipes. Tipes ini diberikan dengan cara disuntikan. Seharusnya vaksin tipes ini disuntikan pada usia 2 tahun dan nanti diulang 3 tahun sekali sampai dewasa dan sampai nanti dia lanjut usia ya. Nah, kalau memang sampai dengan segede gini anaknya belum divaksin, kayak gimana dok? Nggak masalah divaksin aja, tapi nanti diulang setiap 3 tahun sekali sampai nanti dewasa. Ya selama masih diperlukan vaksin, kenapa nggak divaksin gitu? Lebih baik kita cegah dulu daripada nanti harus ngobatin. Yang kedua adalah hepatitis A. Hepatitis A atau penyakit kuning seharusnya diberikan mulai umur 1 tahun. Cukup 2 dosis aja dengan jarak antara 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Kalau udah segede gini anaknya belum divaksin juga, ya diberikan aja, nggak ada masalah. Nggak perlu cek-cek khusus untuk melakukan pemeriksaan, untuk memberikan vaksinasi tipes maupun hepatitis A. Jaraknya 2 kali pemberian antara 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Tapi kalau emang cuma bisa ngepas 1 kali aja udah lumayan. Karena secara teori ada yang menyebutkan pemberian 1 kali vaksin hepatitis A ini bisa memberikan perlindungan sampai dengan 11 tahun pasca penyuntikan. Jadi kalau Anda masuk di MTS sampai dengan lulus MA, insya Allah masih terlindung dari hepatitis A. Sekali suntik aja loh ya. Dan yang ketiga kita punya influenza. Nah, influenza ini yang lagi ngetren juga belakangan ya, seiring dengan banyaknya vaksinasi COVID, karena gejalanya juga mirip ya, batuk, pilek, demam gitu, dan bisa menimbulkan banyak komplikasi, terutama pada orang-orang yang memang punya masalah medis tertentu, misalnya anak remaja dengan asma. Nah, penelitian menyebutkan anak dengan asma jika dilindungi dengan vaksinasi influenza, ini 80% kekumatannya bisa dicegah dengan vaksinasi influenza. Harusnya diberikannya kapan dok? Harusnya mulai 6 bulan dan diulang nanti setiap tahun sekali. Tapi kalau emang udah gede nih di atas 8 tahun belum pernah divaksin, ya divaksin aja. Cuma nanti diulang dosisnya setiap tahun sekali. Karena khusus influenza ini emang ada seasonan. Jadi ada seasonal ya. Jadi dia ada seasonnya. Kalau yang ini contohnya nih ya, ini season 2021-2022. Jadi bukan cuma mini seri aja yang ada seasonnya ya, tapi juga vaksin influenza ada seasonnya. Pastikan anak diberikan sesuai dengan seasonnya. Harganya gimana dok? Harganya murah banget dibandingkan dengan sakitnya. Jadi kalau bicara dengan vaksin ini, kita jangan bandingkan anak divaksin sama nggak divaksin. Ya emang harganya kerasa. Bandingkannya gimana vaksin itu dengan apa yang harus kita keluarkan ongkosnya jika anaknya nanti mengalami sakit dan butuh perawatan. Bagaimana kalau pakai BPJS? Pakai BPJS mungkin kita nggak bayar langsung, tapi bagaimana dengan kehilangan waktu belajarnya? Bagaimana dengan kehilangan waktu bekerja ketika kita sedang menemani anak sakit, ataupun kalau memang apes-apesnya nih, anak butuh sampai dirawat. Nah, itu adalah ongkos-ongkos yang kita bisa hemat dengan pemberian vaksin yang tadi saya bilang murah banget.